Halo, masih bersama catatan Nat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Di episode video ini aku itu lagi bikin yang namanya siomay Bandung ala Mbak Nat. Jadi di sini itu siomaynya ini tidak menggunakan ikan tenggiri, tetapi menggunakan ayam dan udang. Ayo di like dulu. Karena aku itu ada orderannya itu banyak, lumayan sekali, jadinya aku bikin sendiri beberapa hari ini teman-teman. Jadinya berdiri di pojok dapur kecilku sambil aku itu bikin ini, terus aku itu masak yang sederhana saja untuk aku dan orang rumah. Ikuti aku terus loh ya, ojo di skip. Untuk bikin siomay Bandung ini ala-ala aku ya, jadinya itu aku itu memakai ayam dan udang. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang gak suka makan ikan, jadinya ordernya itu akhirnya jatuh pada ayam dan udang. Perpaduan ayam dan udang ini sangat serasi sekali dan kompak. Jadinya dikasih dengan bumbu kacang, saus ini yang pedes ini, pokoknya melayang-melayang. Aku itu memakai udang seger, terus aku itu menggiling ini loh, daging giling ini, daging ayam. Jadi aku tuh tahu prosesnya, aku bikin sendiri. Ayo hitung berapa aku memakai telur dan daun bawang, terus garamnya aku itu memakai garam Himalaya. Merica jangan lupa dimasukkan, wis pokoknya di sini itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau ada yang di kotaku bilang, itu masakannya Mbak Nat itu terkenal dengan mahal. Kamu nggak tahu. Inilah ceritaku sebetulnya sampai tak bikinkan YouTube. Jadi aku ini memakai telur yang betul-betul bagus, dan di sini itu daun bawang sudah dimasukkan semuanya. Jadi di sini nanti prosesnya akan diberikan tepung sagu. Untuk proses pembikinan ini sudah pernah aku masukkan di YouTubeku yang lama. Jadi kalian silakan diintip ya, yang bersama adikku Chef Ali Haryanto. Di sini itu aku bikin tuh beberapa macam ya. Ada kentang, ada kubis, ada telur, ada pare. Terus ada yang memakai ini ya, cabai juga aku masukkan, cabenya kuning. Jadi berwarna kuning, terus aku masukkan tahu. Banyak sekali aku bikinnya. Terus ikutin aku, jangan lupa like-nya dulu ya teman-teman, biar aku tuh semangat. Ini pada waktu aku masukkan ke pare dan masukkan ke cabenya. Aku itu di antara semuanya itu aku paling seneng yang dimasukkan ke pare ini. Rasanya sesuatu banget gitu ceritanya. Setelah itu semua dimasukkan, adonannya menjadi satu, diamkan 1 jam di dalam kulkas. Setelah diamkan di dalam kulkas selama 1 jam, jadi dia udah set dulu. Setelah itu baru dimasukkan satu persatu seperti ini. Mau dimasukkan kentang dulu, kubis dulu, terserah ya. Jadi kalau udah dimasukkan itu, jadi ini tuh tidak lepas, itu ceritanya. Kalau langsung dioleskan dan dikukus kadang lepas teman-teman. Jadi ini ceritaku, aku berbagi cerita kepada kalian semuanya. Sampai pada waktu aku bikin telur, sampai aku bikin pare. Jadi waktu mengukusnya teman-teman, karena aku memakai alat untuk ini ya, untuk mengetahui kematangannya. Jadi yang betul itu dikukus ini selama 16 sampai 20 menit teman-teman. Karena kalau ayam itu harus mateng. Ini ayam dan udang ya, jadi seperti ini pada waktu aku mengukus pare. Inilah ceritaku bersama dengan siomay catatan Nat. Terus aku sambung lagi dengan ini ya teman-teman ya, cabai ya. Jadi pada waktu aku masukkan cabai ini itu bijinya harus dibuang dan dicuci bersih. Setelah itu dimasukkan adonan dan dikukus seperti ini.
Nah, sekarang setelah cabai selesai, aku ambil tahu putih ya. Jadi tahu putih ini aku potong-potong seperti ini teman-teman. Jadi terus diisi semuanya. Jadi siomay catatan Nat ini semuanya isinya itu ada adonannya. Jadi nggak kosongan ya. Jadi walaupun telur, kentang semua ada siomaynya ini atau adonannya ini ya. Nah, ini pada waktu aku mengukus siomay, jadi aku masukkan satu persatu di sini supaya nanti itu hasilnya itu sama semuanya dan bisa cantik ya seperti mangkok. Setelah siomay selesai, nanti sambung lagi. Jadi waktu dilepas itu siomaynya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu sambung lagi waktu menaruh di tempat-tempat seperti ini. Ini pada waktu kita menatanya itu harus betul-betul ya. Jadi ini belum selesai, ini masih ada bumbunya, terus masih ada sambelnya, dan ada kerupuk dan lain-lain lagi. Sambil ngepakin siomay teman-teman, ini masih ada yang kurang ya. Nah, setelah itu aku memakai adonan yang sama tetapi aku tambahkan wortel. Jadi wortel itu diparut, jadinya tuh seperti ini. Ini namanya bakso siomay ayam dan udang, ada wortelnya. Yang paling favorit di siomay-siomay ini adalah bakso yang dicampur dengan parutan wortel. Jadi di sini itu menu yang selalu ditunggu-tunggu karena perpaduan wortel itu bisa masuk di bakso atau siomay ayam udang ini. Jadi kalian bisa mencobanya ya untuk anak-anak kalian. Terus nah ini sudah mulai komplit jadi seperti ini. Ada beberapa gorengannya itu tetapi aku tuh nggak sempat aku videokan karena waktunya kejar-kejaran. Terima kasih loh ya yang selalu menonton catatan Nat sampai hari ini dan tidak pernah bosan. Nah, ini orderannya teman-teman. Nah, ini ada orderan satu panci besar isinya komplit seperti ini. Aku berbagi cerita ini karena kesibukanku yang luar biasa. Jadinya aku ingin berbagi cerita ini kepada teman-temanku tersayang terkasih yang ada di YouTube ini. Terima kasih selalu ya. Dan inilah ceritaku yang sesungguhnya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.